للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وكونوا مع الصادقين. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, baru saja kita mengikuti dua event besar secara internasional. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan wukuf di Arafah, disusul dengan tanggal 10 Zulhijjah penyembelihan hewan kurban sampai 3 hari tasyrik berikutnya 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Semuanya bisa kita saksikan, alhamdulillah bisa kita ikuti dan kita kerjakan. Tentunya kita berharap pesan-pesan penting dari peristiwa yang disebutkan itu tadi mampu kita serap untuk menjadi sebuah multi kekuatan dalam rangka menggerakkan kita menjadi orang-orang yang bertuah dalam hidup ini. Saya akan sampaikan ibadah haji. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, haji memiliki pesan-pesan penting untuk semuanya. Tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang kebetulan tahun ini melaksanakan, atau kepada saudara-saudara kita yang sudah menunaikan ibadah haji. Tapi bagi kita yang belum dan yang akan melaksanakan ibadah haji, ternyata peristiwa haji memiliki dan menembuskan pesan-pesan itu kepada kita semua. Kalau ibadah sholat melatih kita untuk tidak boleh pindah-pindah, membuat orang jadi istiqomah, konsisten dan teguh pendirian dalam hidup ini, sehingga sholat di mana dimulai mesti di situ disudahi. Kalau di titik itu saudara awali dengan takbiratul ihram, maka di tempat itu juga saudara akhiri dengan mengucapkan salam. Ibadah sholat tidak boleh dikerjakan secara berpindah-pindah. Itu artinya membimbing, mengarahkan orang untuk konsisten dalam hidup ini, istiqomah memegang teguh pendirian dalam rangka menjalani kehidupan. Kalau kita mengikuti kegiatan ibadah haji, maka kegiatan haji itu sebaliknya dikerjakan secara berpindah-pindah. Orang yang haji mesti pindah dari Medan ke Arab. Tanggal 8 Zulhijjah mesti pindah dari Mekah ke Arafah dengan pakaian yang terbalut dengan ihram serba putih kelihatannya. Di Arafah itu tidak lama-lama, cuma 24 jam. Masuk maghrib, malam tanggal 9 dia wukuf. Kalau tahun ini kebetulan pada hari Senin, pada malam Selasa menjelang maghrib sudah pindah dari Arafah menuju Musdalifah. Di Musdalifah juga tidak lama-lama, cuma 4-6 jam. Begitu lewat tengah malam, semua jamaah bergerak pindah menuju Mina. Meskipun di Mina cuma 2 malam, tapi bukan berarti tanpa kegiatan. Mabit di Mina ditambah dengan melontar 3 jumrah, yang dimulai dengan Jumratul Aqabah dan berikutnya Jumratul Ula, Usta dan Aqabah. Meskipun dia sudah tahallul tanggal 10 Zulhijjah, namun ibadah haji belum selesai. Tapi dia harus menunggu untuk kembali ke Mekah, baik nafar awal maupun nafar sani. Sampai dia Mekah, dia mesti sempurnakan hajinya dengan melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf itu sendiri bukan ibadah yang berhenti, tapi dia merupakan kegiatan yang mubahir, yang dimulai dari rukun Hajarul Aswad, langkah demi langkah dia mengelilingi Baitullah. Setelah selesai dari tawaf, dia mesti sa'i, melintasi perjalanan antara Safa dan Marwah. Kenapa ibadah haji dikerjakan secara berpindah-pindah? Kita tahu ibadah haji ibadah kelima yang merupakan ibadah penyempurna. Sebagaimana petunjuk Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu untuk dan karena Allah. Lantas
Untuk apa kegiatan pindah-pindah ini? Jawabnya sederhana aja, untuk mendidik kita pindah. Kalau sholat mendidik kita istiqomah, teguh pendirian, maka haji mendidik kita untuk pindah. Kenapa mesti dididik kita pindah? Karena hidup ini bakalan pindah. Kalau haji pindah dari Medan ke Arab, maka hidup ini pada gilirannya akan pindah dari dunia ke akhirat. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, pada gilirannya akan sampai dan tiba masanya kita akan pindah. Kalau haji masih ada pulangnya. Kalau dia kemarin berangkat pada tanggal 10 September, kembali ke Medan 21 Oktober. Tapi akan tiba masanya, akan sampai giliran kita yang pindah tidak akan pernah pulang lagi. Sekarang pertanyaannya, kalau haji saja yang pindahnya ece-ece, 40 hari kemudian dia sudah kembali ke rumahnya, persiapannya luar biasa heboh. Saudara bisa bayangkan, persiapan haji itu sejak 4 tahun, menunggu sampai 5, 6, bahkan 10 tahun, manasiknya bertahun-tahun. Kepada saya sering ditanya kalau sudah menjelang keberangkatan, Ustaz, surat tanah saya ditaruh di mana? Anak-anak saya di mana? Uang yang saya tinggalkan cukupnya berapa? Kalau mesti bawa uang, bawanya kayak apa? Duit kontan atau pakai ATM saja? Dan selanjutnya. Pertanyaan itu untuk persiapan dia berangkat melaksanakan ibadah haji. Padahal kalau dia berangkat tanggal 10 September, 21 Oktober dia sudah kembali ke Medan. Pindahnya ece-ece, cuma 40 hari, tapi persiapannya luar biasa heboh. Sekarang pernah tidak saudara bayangkan, kalau tiba giliran kita yang pindah tak pulang lagi, apa persiapan yang sudah dibuat? Terbayangkah kita tidak di akhir hidup ini nanti bisa menjadi husnul khatimah? Yang tak akan mungkin bisa tiba-tiba. Terbayangkankah kita tidak pada saat nanti akhir ucapan kita ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Padahal Nabi bilang kalimat yang akan diucapkan seseorang di saat malaikat maut datang mencabut nyawanya adalah kalimat yang paling banyak dia ucapkan selama hidupnya. Kita aja yang tak pernah mencatat kok berapa yang paling banyak sudah dari mulut nih, kalimat apa yang paling banyak terucap dari lidah nih. Tapi sungguh malaikat yang ada di kanan di kiri ini punya catatan setiap kalimat yang kita ucapkan, punya rekaman setiap kelakuan yang kita peragakan. Dan pada suatu ketika ini ada rekamnya, dan kalimat yang paling banyak diucapkannya selama hidupnya itulah nanti yang akan terucap di akhir hayat. Terbayang tidak di mana jasad ini bakal dimandikan? Saya pernah takziah menjelang Ramadan, seorang kawan meninggal 5 tahun lalu. Dia jual rumahnya di kota ini sampai 5 miliar. Dia pindah ke pinggiran, dia bangun 1 miliar. 4 tahun dia tempati rumah itu, dia meninggal dimandikan di pinggir gang. Karena tidak ada kamar mandi yang muat untuk menampung jasadnya dimandikan. Karena tidak ada ruangan yang bisa dikosongkan sekedar untuk memandikan jasad sang ayah di tengah ruangan rumah yang begitu mahal dia bangun. 1 miliar biayanya, baru 4 tahun ditempatinya. Giliran dia meninggal dimandikan di pinggir gang. Terbayang tidak siapa yang akan jadi imam sholat, yang akan memimpin sholat jenazah? Terbayang tidak dengan jabatan yang hari ini di tangan kita akan bagaimana setelah nanti kita pensiun? Terbayang tidak dengan harta yang sebanyak ini sempat kita kumpul? Mampukah harta yang kita kumpul selama hidup ini bisa menjadi monumen, akan menjadi monumental dibaca orang untuk generasi berpuluh-puluh tahun yang akan datang? Jangan-jangan seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, dia pernah dinasihatkan oleh menterinya, Tuan Khalifah, mulai dari sekarang kumpul memanglah harta kekayaan yang banyak, mumpung kau masih jadi khalifah, supaya ada bekal untuk anak cucumu nanti setelah kau tidak jadi pemimpin lagi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab, kalau mereka nanti menjadi orang yang takwa, maka Allah akan mencukupkan semua keperluan dan rezeki mereka. Dan kalau mereka nanti menjadi orang-orang yang fasik dan munafik,
saya tidak rela untuk menolong mereka dari harta yang saya wariskan. Nah, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu kegiatan ibadah haji, baik yang baru melaksanakan, yang sudah, yang belum, dan yang akan datang, perlu selalu menerima dan sekaligus membaca pesan-pesan ini. Sungguh ibadah haji membimbing orang dan mengingatkan bahwa hidup ini bakalan pindah. Dunia yang kita nikmati seperti ini akan dilanjutkan kepada kehidupan berikutnya. Jangan nanti setelah malaikat maut datang baru menyesal kenapa selama ini tidak banyak kali mulut ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan nanti setelah malaikat maut datang baru menyesal kenapa selama ini tidak banyak mengikuti sholat jenazah, sehingga orang pun pada saat yang disembahyangkan cuma beberapa orang. Karena ini punya korelasi akan berapa banyak orang mensolatkan jenazah kita nanti, itu punya korelasi sejauh mana kita dalam hidup ini mau ikut takziah, ikut sholat jenazah. Berapa banyak orang meninggal, banyak yang datang, sholat jenazah cuma belasan orang. Kenapa? Karena hidupnya pun tahu lah mensolatkan orang. Itu makanya agama menuntun kita, memang fardu kifayah itu. Fardu kifayah itu takziah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Fardu kifayah itu memang. Tapi Nabi bilang, siapa yang ikut hadir takziah, ikut sholat jenazah, 1 gunung Uhud pahalanya. Kalau dia berkenan dan berkesempatan untuk hadir mengikuti dan mengantar jenazah ke tanah wakaf, ditambah 1 gunung Uhud lagi pahalanya. Fardu kifayah memang, tapi secara pribadi diingatkan, ini insentifnya, ini hadiahnya, ini imbalannya. Karena pengaruhnya nanti akan berapa banyak orang mensolatkan jenazah kita, itu punya korelasi yang tak bisa diputus dengan akan berapa banyak orang hadir pada saat kita nanti mau disolatkan. Kalau selama hidupnya tidak malas mensolatkan orang, jangan berharap dia nanti mati sembahyangkan orang. Salah-salah tak ada orang menyembahyang. Bisa aja. Harta yang sempat kita kumpul, jangan nanti pada saat-saat awal sudah di alam barzah, ya Allah, kenapa harta yang kutinggalkan dulu tak kubayar zakatnya? Saudara tahu tidak? Ketika si anak nanti ditanya Allah, kau dapat harta dari mana? Warisan orang tua saya, ya Allah. Ini ayah kamu saking sibuknya dulu sembahyangnya ketinggalan, Jumatnya pun tak ikut, zakatnya tak bayar. Si anak bilang, aku tak urusan Tuhan kalau perkara bayar zakat atau sembahyang ayahku. Kami tinggal menerima aja deh kami. Bayangkan. Jabatan itu udah pensiun, baru ngomong, alah dulu kalau waktu punya jabatan, waktu di DPR, waktu di sini, udah pensiun. Baru ngomong, kenapa tidak dari sekarang, di saat jabatan itu ada di tangan, menjadi seorang pengambil keputusan, gunakan ini kesempatan menjadi decision maker, membuat kebijakan yang bermanfaat untuk kepentingan umat. Jadi haji bukan hanya casing yang membalut badan ini hanya dengan serban putih dan jubah, tapi haji harus mampu menjadi multi power yang mampu untuk menggerakkan semua kegiatan, yang mampu mensuplai kebutuhan komponen-komponen yang mengharapkan. Jadi haji tidak hanya sekedar casing penampilan, tapi haji lebih kepada apa? Kepada perilaku. Jangan pula mobilnya Mercy, perilakunya Sudaho. Haji, kalau haji pakaiannya, mesti haji cakapnya, dan haji perilakunya. Dan dia harus punya pandangan yang lebih jauh ke depan. Kenapa? Karena dia menjadi multi power. Multi power itu apa fungsinya? Mensuplai kekuatan kepada komponen yang membutuhkan, sehingga tidak terjadi kelebihan tenaga bagi setiap komponen-komponen yang ada. Semoga Allah merahmati kita dengan kebaikan, menjadikan ibadah yang baru saja kita kerjakan, event besar yang baru saja kita ikuti dan kita saksikan, mampu untuk menjadi kekuatan menumbuh kembangkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.